Nama saya Ananta Teguh Prakosa. Saya dari jurusan Informatika dengan NIM 225314192. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang film The Good Dinosaur dan mereviewnya. Film ini tayang pertama kali pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Disney. Jadi singkat ceritanya, The Good Dinosaur ini adalah sebuah film yang menceritakan anak bungsu dari sebuah keluarga dinosaurus yang bernama Arlo. Keluarga dinosaurus ini mempunyai anggota ayah, ibu, dan 3 orang anak. Setiap musim panas, anggota keluarga ini selalu bercocok tanam untuk persiapan untuk persediaan makanan di musim dingin. Ayah dari keluarga dinosaurus ini menyuruh anak-anaknya untuk membantu mereka dalam melakukan cocok tanam. Dan ayah ini mempunyai sebuah kebiasaan. Ketika anaknya sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka ia akan diberikan kesempatan untuk mengecap kakinya menggunakan lumpur dan ditempelkan di sebuah lumbung yang ada di rumah mereka, sebagai tanda kalau anak ini sudah berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan. Namun anak dari ketiga anak dinosaurus ini, anak bungsu yang bernama Arlo ini selalu tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan beres. Maka sampai saat itu dia tidak mempunyai sebuah cap kaki yang menandakan kalau dia berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan. Di suatu hari, Arlo ini diberikan pekerjaan oleh ayahnya untuk menjaga lumbungnya, karena beberapa hari waktu itu lumbungnya tiba-tiba berkurang, tapi tidak mengetahui siapa yang memakan makanan yang berada di dalam lumbung itu. Arlo ditugaskan untuk menjaganya. Ketika ia menjaganya, ternyata kedapatanlah seorang anak kecil manusia purba yang sedang mengambil persediaan makanan mereka yang ada di lumbung itu. Arlo pun mengetahui hal itu dan berusaha untuk menangkapnya. Ketika ia berusaha untuk menangkapnya, dia gagal. Ayahnya yang melihat hal itu menjadi geram, karena dia diberikan pekerjaan yang semudah itu hanya menangkap sebuah pencuri yang mencuri lumbungnya. Dia tidak bisa. Ayahnya pun memaksa untuk mencari seorang anak kecil itu, ditemani dengan ayahnya. Ia berjalan menyusuri sungai bersama ayahnya, mengikuti jejak manusia purba itu yang membekas. Ketika mereka mencari jejak itu, tiba-tiba air dari sungai itu banjir karena mereka sedang menyusuri di dekat sungai. Ayah dari Arlo itu mencoba untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu dengan cara melemparnya ke pinggir tebing agar dia tidak terseret arus. Ketika Arlo sudah berhasil untuk diselamatkan, ayahnya tidak terselamatkan. Dia tidak berhasil untuk naik ke tebing. Dia terseret arus banjir yang ada di sungai itu. Pada waktu itu Arlo sangat sedih karena menurut dia ayahnya meninggal karena kesalahannya, tidak berhasil menyelamatkannya. Dia kembali ke rumah dan dengan rasa bersalah itu, di sepanjang hari Arlo selalu merenung. Tiba-tiba manusia purba itu datang kembali untuk mencuri. Karena Arlo sangat marah, dia berusaha untuk menangkapnya terlalu keras. Namun dia malah tercebur ke sungai itu dan hanyut. Dia pingsan, dan beberapa jam kemudian dia sadar dan dia sudah berada posisi di pinggir sungai, jauh dari rumahnya.
sadar dia takut karena dia tidak tahu dia sedang berada di mana. Tiba-tiba ia berada melihat seorang manusia purba itu yang mencuri makanannya tadi. Dia sangat marah, namun dia sadar kalau manusia purba itu yang menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan Arlo ini dengan mengangkat badannya ke pinggir sungai agar tidak terlalu hanyut dan tidak terlalu jauh. Maka Arlo pun sedikit reda amarahnya dengan manusia purba itu. Namun dia tetap marah. Di sisi itu dia takut karena dia jauh dari rumah dan tidak tahu dia sedang ada di mana. Dia pun berusaha untuk mencari rumahnya bersama dengan manusia purba itu. Dengan perjalanan yang sangat panjang ya, mungkin kalau diceritakan. Ketika dia sedang berusaha kembali ke rumahnya, dia melewati beberapa tantangan seperti ancaman hewan liar, serangan hewan liar, keadaan alam yang tidak terduga, karena Arlo ini terbiasa tinggal bersama keluarganya di lingkungan yang aman. Ketika dia berada di lingkungan liar itu, dia sedikit keras ya, sedikit susah untuk menghadapi itu semua. Tapi dia ditemani oleh manusia purba itu. Walaupun dia membenci manusia purba itu karena dia adalah salah satu faktor kenapa dari kematian ayahnya. Di sisi lain dia yang menyelamatkannya ketika dia tersesat. Dia membantunya, menemaninya ketika mencari rumahnya. Ketika dia sudah dekat dengan rumahnya, manusia purba ini bertemu dengan keluarganya yang selama ini dia tidak tahu. Manusia purba ini ingin kembali dengan keluarganya, namun dia terlanjur akrab dengan Arlo ini, sehingga di situasi itu situasinya sangat sedih. Arlo yang sedih karena dia harus meninggalkan temannya, namun Arlo tetap ikhlas harus meninggalkan temannya itu demi agar manusia purba itu kembali bergabung dengan keluarganya. Arlo berhasil kembali ke rumah dengan pribadi yang lebih kuat karena dia telah melewati dan berhasil menaklukkan alam liar itu untuk kembali ke rumahnya. Saat kembali ke rumah, karena ayahnya sudah meninggal, ibunya pun memberikan kesempatan untuk dia membuat cap kaki lumpur yang menandakan kalau dia berhasil menyelesaikan pekerjaan. Dia hilang dari rumah jauh dan dia berhasil kembali ke rumah dengan keadaan yang baik-baik saja dan kembali dengan pribadi yang lebih kuat. Nah, mungkin seperti itu singkat ceritanya. Review film ini alurnya cukup mudah dipahami karena sebenarnya film ini adalah animasi yang dibuat untuk ditujukan kepada anak-anak. Film ini cukup menyedihkan karena banyak pelajaran hidup yang sangat menyedihkan yang terjadi, dan nilai eksistensial yang ada di dalam film ini adalah kita tidak akan berubah ketika kita tidak mencoba melakukan sesuatu. Ketika kita berada ketika kita ditimpa masalah yang sangat banyak, kita harus selalu kuat untuk menghadapinya, walaupun mungkin capek, mungkin sakit, namun setelah itu kita pasti akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar dan pembelajaran hidup yang sangat banyak. Kita harus kuat dalam menghadapi semua masalah. Kita harus
selalu mencoba sesuatu agar kita menjadi pribadi yang mengembangkan bakatnya, mengembangkan kemampuannya agar tahu. Dan ketika kita menjalani aktivitas, mungkin kita menemui orang yang mungkin jahat, mungkin kita lihat tidak asik, tidak cocok, namun sebenarnya orang itulah yang sangat cocok dengan kita, yang sefrekuensi dengan kita, dan mungkin kita tidak menyangka kalau itu adalah teman akrab kita. Begitu nilai eksistensial yang saya dapat dari film ini. Ya, cukup sekian untuk review saya dari film The Good Dinosaur ini. Terima kasih.